Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video setiap hari. Masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama aku punya 10 sendok makan tepung terigu. Di sini aku pakai protein sedang. Lalu ada 3 sendok makan gula pasir. Nah, kalau misal kalian mau lebih manis lagi, boleh ditambahin 5 atau 6 sendok makan gula pasir. Dan ada 3 sendok makan coklat bubuk. Ada mentega, ini kita akan pakai 1 sendok makan saja. Ada 180 ml air. Dan ragi instan, kita hanya pakai 1 sendok makan. Tentunya di sini aku punya buttercream yang kita akan campur ke coklat, ke saus coklat seperti ini, karena kita mau taruh olesan di bagian tengah rotinya. Langkah pertama, langsung aja masukin tepung terigunya ke dalam wadah yang sudah kita sediakan seperti ini. Setelah tepung terigu masuk, tambahkan gula. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih manis lagi, boleh ditambahin lagi. Karena di sini aku tidak terlalu suka manis, jadi aku hanya pakai kurang lebih 2 sendok makan gula pasir, 2,5 sendok makan. Lalu masukin cocoa bubuk atau coklat bubuknya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu supaya bahan keringnya tercampur dengan rata. Lalu untuk step selanjutnya kita tinggal menambahkan ragi instan seperti ini ya guys. Tinggal dituang aja ke dalam adonan yang kering. Dan kita aduk-aduk lagi. Kita langsung tuangkan airnya. Untuk menuangkan airnya sedikit demi sedikit. Oh ya guys, aku mau kasih tahu kelembapan tepung di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi 180 ml air ini kalau misal kalian pakai dan masih keras dan belum lembek atau belum empuk gitu adonannya, kalian bisa tambahin atau kalian bisa kurangi airnya kalau kiranya tepungnya sudah cukup lembek ya guys. Nah, makanya di sini kita pakai airnya itu sedikit demi sedikit kayak gini. Setelah kita aduk maksudnya dengan menggunakan sendok, kira-kira sudah tidak bisa lagi, lalu kita menggunakan tangan seperti ini. Ketika sudah setengah kalis seperti ini, langsung aja kita masukin mentega 1 sendok makan dan kita adon lagi sampai tercampur dengan rata. Tidak perlu sampai kalis banget, karena kita mau pakai teknik yang dia kalis otomatis. Dan ini setelah tercampur, langsung kita tutup dan kita tunggu selama 30 menit. Nah, langsung masuk ke step kedua, kita mau buat bahan tengahnya. Di sini aku punya 3-4 sendok makan buttercream. Lalu kita akan campurkan dengan selai coklat seperti ini. Nah, untuk selai coklat itu boleh sesuai selera kalian. Kalau nggak punya selai coklat, boleh ditambahin Milo, coklatus bubuk atau yang lain-lain. Nah, ini kita aduk aja sampai semuanya tercampur dengan rata. Oke guys, jadi aku pas syuting video ini, di bagian kita membentuk roti itu tiba-tiba mati lampu guys. Dan di sini tuh kondisinya hujan deras. Jadi di bagian itu nanti kemungkinan cahayanya kurang ya guys. Mohon dimaklumin. Lalu setelah tercampur dengan rata buttercreamnya, kita masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini. Karena nanti kita mau mengkucurut-kucurutkannya atau menyemprotkannya di bagian tengah-tengah roti yang kita buat. Nah, di sini karena judulnya itu bukan garlic bread, bukan Korea garlic bread, tapi ini adalah Korea chocolate bread. Haha, iya. Anggap aja seperti itu guys. Ini ala-ala doang sih. Nah, step ketiga, langsung aja kita langsung akan buka adonan yang udah kita diami selama 30 menit. Jangan kelamain diaminya karena nanti dia pasti ngambek. Jadi kita diamnya cukup 30 menit saja. Setelah seperti ini, kita langsung masukin ke tuang ke dalam wadah
yang udah kita taburi tepung sebelumnya, karena kita mau membagi adonan ini menjadi 4 potong. Ini kita potong aja, kita bagi menjadi 4 potong. Dan kalau misal kalian mau lebih akurat lagi, ini bisa kalian timbang menggunakan timbangan elektrik seperti ini. Nah, untuk pakai timbangan, kalau misalnya aku di sini kurang lebih aku timbang 90 gram. 99 gram kayak gini guys tuh. Nah, ini di bagian yang mati lampu guys. Lihat, ini aku hanya pakai sinar dari luar yang sedikit, dan aku pakai lampu yang mati lampu itu, jadi sinarnya seperti ini. Dan aku nggak fokus untuk menggilas rotinya, jadi di bagian permukaan rotinya itu kurang rata menurut aku. Kalau misalnya kalian mau buat yang lebih bagus lagi di rumah, itu boleh banget, karena di sini aku udah tidak fokus lagi karena sudah hujan dan mati lampu. Nah, ini kita bulet-buletin seperti ini dan kita taruh ke atas loyang dan kita tutup kurang lebih 10 menitan seperti ini. Dan kalau sudah 10 menit, kita langsung panggang dengan suhu 180 derajat selama 15 menit. Dan ini dia untuk hasilnya yang udah kita panggang selama 15 menit. Nah, ini kalian bisa lihat, ini tuh empuk, super empuk dan super lembut banget. Tapi di bagian atasnya tuh kurang rata karena di bagian ini itu mati lampu guys. Bener-bener aku tuh udah mati lampu, hujan deras banget. Terus di samping rumahku ada pohon tumbang, jadi bener-bener konsentrasinya itu buyar guys. Nah, ini kita potong aja menjadi 4 bagian seperti ini. Kalian bisa lanjutin step untuk menggilas bawahnya itu lebih licin dan supaya permukaannya lebih rata ya guys. Setelah kita membelahnya menjadi 4, langsung aja kita semprotkan flanya. Kita bisa bilang flanya ataunya di bagian sisi-sisi kanan kiri rotinya tadi. Nah, ini boleh kalian semprot sampai dalam atau permukaannya aja seperti ini. Kalau misalnya aku hanya semprotkan di bagian permukaan seperti ini tuh. Lalu kita tinggal taruh bunga-bunga di atasnya. Nah, ini masih kondisinya mati lampu ya guys. Bener-bener aku pakai cahaya dari luar. Nah, setelah seperti itu, aku tinggal taburkan choco chip di atasnya. Ini bisa diganti dengan seres. Dan inilah dia guys, Korean chocolate bread ala Natama versi mati lampu. Nah, sekarang kita mau cobain gimana rasanya dan teksturnya gimana dan empuknya. Kita akan langsung sobek seperti ini. Tuh, lembut banget dan nyoklat banget. Sampai jumpa di video selanjutnya.